sih? Kak Sherly sama Kak Rina ngapain sih? Lagi baca Alkitab ini, Kak. Baca Alkitab? Iya, lagi baca kitab Roma, tapi yang di King James Version. Sekalian belajar bahasa Inggris. Oh, jadi baca Alkitab versi bahasa Inggris. Iya. Emang bisa di Bisa, situ? tinggal download aja. Kita mau versi Alkitab apa. Oh, Kalau gitu. bisa bahasa Jerman mungkin bisa kali. Oh, wah, canggih ya. Hebat. Kalau Karina ngapain? Kakak, Hah? kakak ngapain? Gimana kak? Kakak lagi ngapain? Oh, aku lagi mendengar ini loh. Ada aplikasi Alkitab yang audio. Karena aku agak susah baca, males. Aku lebih suka mendengarkan ini firman Tuhan tapi dari Alkitab audio. Jadi ada suaranya begitu dibacain. Oh, gitu. Jadi belajar firman Tuhan tapi pakai suara. Wah, Kadang kalau keren. ngeliat HP terus kan mata capek. Jadi lebih enak dengerin. Wah, canggih juga ya. Dengan satu aplikasi Alkitab tapi bisa dipakai berbagai versi. Wah, hebat sekali. Kukira tadi kakak Sherly dan kakak Rina asik main game. Nggak ada Oh. alasan sekarang untuk nggak baca Alkitab. Keren-keren, Alkitab zaman sekarang bisa mudah sekali ya diaksesnya. Oke, gimana kalau belajar Alkitabnya kita lanjut nanti? Sekarang kita mau sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman, halo Sobat Kristus yang ada di rumah. Senang sekali kami bertiga hari ini bisa menemani kalian untuk bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oke, Kak Dia, ajak adik-adik untuk semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami taat dan setia sepanjang kami beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Sobat Kristus, selanjutnya Kak Dia mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Pujian yang luar biasa menyatakan keagungan dan kekaguman kita kepada Allah yang telah mengirimkan putra tunggalnya datang ke dunia, mati di kayu salib, kemudian ia bangkit dan naik ke surga. Itu untuk membuktikan penebusannya bagi kita, membuktikan kasihnya yang besar untuk kita. Mari Sobat Kristus yang ada di rumah, dengan semangat kita akan memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian Lord I lift your name on high. Dengan bertepuk tangan, dengan gerakan tubuhmu, puji nama Tuhan, tinggikan namanya dengan segala ucapan syukur. Lord I lift your name on high. Lord I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven.
Nah, Sobat Kristus, silakan duduk kembali. Jaminan keselamatan kita hanya dapat diberikan oleh Allah sendiri melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak perlu melakukan usaha apapun atau membayar berapapun untuk dapat diselamatkan. Cukup hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan diselamatkan. Di abad ke-15 ada seorang bernama Martin Luther yang terus berusaha keras mencari tahu cara untuk memperoleh jaminan keselamatan. Martin Luther menyadari bahwa manusia itu berdosa dan ia berpikir bagaimana jika ia mati tetapi masih dalam keadaan berdosa. Martin Luther menjadi sangat gelisah dan ia berusaha mencari tahu bagaimana caranya. Martin Luther memutuskan untuk menjadi seorang biarawan agar dia bisa belajar banyak dari Alkitab. Di zaman itu, Alkitab hanya ada dalam bahasa Latin saja dan hanya beberapa kalangan saja yang dapat membacanya. Hanya boleh kalangan bangsawan, pemuka agama, dan para biarawan saja yang boleh membaca Alkitab di zaman itu. Berbeda dengan zaman kita sekarang. Kak Rina dan Kak Shirley tadi bahkan bisa membaca Alkitab berbagai versi dan kapanpun, dimanapun mereka mau. Luther bertekun mencari tahu tentang jaminan keselamatan hidupnya. Ia terus membaca Alkitab sampai akhirnya ia menemukan sebuah ayat firman Tuhan yang mengubah hidupnya. Ayatnya dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian loh kata-katanya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang benar akan hidup oleh iman. Ayat itu mengubahkan hidupnya. Martin Luther sadar bahwa surat penghapusan dosa yang dikeluarkan oleh gereja selama ini adalah kebohongan semata, hanya untuk memperoleh uang. Nah, sejak saat itu, Martin Luther dengan sangat berani melakukan protes terhadap gereja dan semangatnya cukup besar untuk mereformasi gereja. Reformasi gereja artinya memperbaharui gereja untuk kembali sesuai dengan kebenaran Alkitab. Keberanian Luther ditunjukkan melalui pemasangan 95 dalil protes terhadap gereja saat itu. Bukan saja dalam bentuk protes terhadap jual beli surat penghapusan dosa, tetapi Luther juga memprotes segala bentuk tradisi keagamaan yang menyesatkan. Semangat reformasi gereja tidak hanya dimiliki oleh Martin Luther, tetapi masih banyak tokoh reformasi lainnya yang tersebar di beberapa negara. Di antaranya adalah John Calvin, seorang kebangsaan Prancis yang memiliki semangat reformasi gereja dan ia ingin agar banyak orang dapat membaca dan mengerti Alkitab. John Calvin menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Prancis, sehingga lebih banyak orang dapat membaca dan belajar Alkitab dengan baik. Para tokoh reformasi gereja berjuang sebagai pahlawan iman dan dampaknya dapat kita rasakan hingga zaman sekarang. Sejak tahun 1517 hingga sekarang, gereja-gereja memperingati Hari Reformasi Gereja di tanggal 31 Oktober. Hal itu dilakukan dalam bentuk penghormatan dan juga mengingat semangat perubahan agar jemaat Allah selalu berjuang hidup dalam kebenaran firman Allah. Kuasa firman Allah membawa perubahan yang luar biasa, bukan saja dalam diri Martin Luther dan tokoh-tokoh reformasi gereja, tetapi juga bagi dunia. Karena itu, Alkitab yang berisi firman Allah harus bisa dibaca oleh semua orang. Firman Tuhan harus bisa dipelajari dan kebenarannya harus bisa diketahui oleh semua orang. Nah, Sobat Kristus di rumah, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Firman yang memberi hidup dan membawa kita ke dalam kebenaran. Mari siapkan hati kita. Kita memuji lagu dari PPR nomor 31. Firman memberi hidup. Percayalah dan
Shalom Sobat Kristus. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Lause tahu kalian mungkin sibuk dengan berbagai tugas sekolah, lagi banyak ujian mungkin, dan banyak kegiatan lainnya. Tetapi tetaplah semangat dengan semua aktivitas kalian. Dan Lause juga terus mendorong kalian, meskipun kalian sibuk, jangan lupa tetap sediakan waktu untuk Tuhan. Baca firman Tuhan dan bawa semua kegiatan kalian di dalam doa kita. Nah Sobat Kristus, hari ini kita sesuai dengan tema besar kita di bulan Oktober dan November, kita akan membahas tentang Heroes of Faith. Dan kebetulan ya pada tanggal 31 nanti Oktober kita akan memperingati Hari Reformasi Gereja. Karena itu minggu ini ya kita akan membahas salah seorang bapak gereja yang bernama John Calvin. Namun sebelum kita belajar dari tokoh ini, mari Lause mengajak kita untuk semua tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar dari seorang tokoh yang membangun gerejamu ya Tuhan. Yang membawa perubahan begitu banyak ya Tuhan di dalam kekristenan. Dan itu boleh menjadi satu teladan yang bisa kami contoh untuk kami pelajari ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk memahami tokoh ini, apa yang dia kerjakan, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Sobat Kristus, bicara tentang reformasi gereja, maka kita harus melihat kembali sejarah awal mula berdirinya gereja tersebut. Gereja pada awal mulanya itu terbentuk berkat penginjilan dari para murid-murid Yesus setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Awalnya tidak ada perpecahan dari berbagai aliran atau denominasi gereja seperti sekarang. Namun seiring berjalannya waktu, muncullah perdebatan mengenai beberapa pengajaran iman Kristen yang diajarkan, yang disampaikan oleh gereja bahkan di dalam praktik ibadahnya mereka. Nah, perbedaan ini kemudian semakin besar, ya. Muncul pendapat dan akhirnya menyebabkan lahirlah aliran-aliran yang memiliki ajaran yang berbeda dari aliran lainnya mengenai hal-hal tertentu, misalnya berkaitan dengan perjamuan kudus, ada begitu banyak perdebatan di sana, ada begitu banyak perbedaan. Atau di dalam hal pengampunan dosa, ya ada pengajaran yang mengajarkan hal yang berbeda. Nah itu sebabnya muncul banyak denominasi. Dan sejarah reformasi gereja itu mencatat bahwa pada suatu titik, ya di dalam perdebatan tersebut muncullah tokoh-tokoh yang akhirnya melawan gereja. Karena mereka melihat gereja telah menyimpang dari dasar iman Kristen. Penyimpangan yang dilakukan itu salah satunya adalah dengan menjual surat indulgensi. Nah teman-teman kalau tahu surat indulgensi itu adalah surat pengampunan dosa. Jadi seolah-olah ya ketika seseorang mendapatkan surat tersebut, ya surat pengampunan dosa, maka saat itu juga orang tersebut sudah menerima pengampunan. Meskipun saat itu mereka masih hidup di dalam kebiasaan mereka yang dipenuhi dengan perbuatan dosa. Tetapi mereka yakini ketika mereka mendapatkan surat itu, mereka sudah diampuni. Karena itu surat itu bisa diperjualbelikan. Nah, selain itu penyimpangan juga terjadi pada kekuasaan gereja. Di mana pada saat itu kekuasaan gereja itu sangat besar. Dan begitu besarnya sampai-sampai gereja pun punya andil, ya, punya peran di dalam urusan politik. Karena itu gereja dinilai telah menyimpang dari tujuan sebenarnya. Nah, dengan latar belakang inilah bangkit tokoh-tokoh yang akhirnya melawan kekuasaan gereja. Dan mereka berusaha mengembalikan gereja pada tujuan awal gereja itu didirikan. Dan salah satu tokoh yang akan kita bahas hari ini adalah John Calvin. Salah satu bapak gereja yang begitu banyak peran, ya, mempengaruhi dunia kekristenan sampai hari ini. Nah, di dalam membahas John Calvin ini, Lause akan menyoroti 3 hal penting yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, Lause akan mengajak kita semua, Sobat Kristus sekalian, untuk melihat terlebih dahulu siapa itu John Calvin. Nah, yang kedua, kita akan melihat bagaimana kisah pertobatannya.
Bagaimana John Calvin ya di dalam perjalanan kekristenannya akhirnya dia menjadi percaya ya dan dia berjuang melayani Tuhan. Dan yang ketiga kita akan melihat karyanya di dalam perkembangan teologi kekristenan ya, teladan hidupnya di dalam melayani Tuhan. Nah, sekarang saya mau ngajak kita semua untuk lihat terlebih dahulu bagian yang pertama. Siapa itu John Calvin? Nah, Sobat Kristus, John Calvin adalah seorang reformator yang sangat terkenal. Ya, dari sisi karakter, John Calvin ini dikenal sebagai orang yang sangat ramah. Ya, ada muridnya yang menulis sebuah buku tentang John Calvin dan dia menjelaskan bahwa John Calvin ini seorang yang ramah, penuh dengan perhatian terhadap keluarga dan teman-temannya juga. John Calvin ini dikenal sebagai orang yang suka bergaul, baik dengan orang kaya maupun dengan orang miskin. Karakternya ini yang paling menonjol adalah kerendahan hatinya yang dia tunjukkan. Dan John Calvin ini, kalau teman-teman tahu, itu dilahirkan dengan nama Jean Calvin pada tanggal 10 Juli 1509 di Noyon, Prancis. Ayahnya Gerard Calvin itu bekerja sebagai asisten administrasi di kompleks katedral dekat rumah. Sedangkan ibunya Jean Lefranc itu melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Meskipun ya saudara-saudara dari John Calvin ini tidak dijelaskan. Tetapi hari ini kita akan menyorot tentang John Calvin. Nah, ibunya itu meninggal dunia ketika Calvin berusia 5 tahun. Nah, di dalam kondisi seperti itulah ayahnya ya yang akhirnya membesarkan John Calvin, dan ayah ini sangat dominan. Sehingga segala sesuatu itu harus diikuti sesuai dengan keinginan ayahnya. Dan pada umur 12 tahun, John Calvin sudah menunjukkan satu sifat religiusnya yang sangat besar. Dia sangat punya keinginan untuk mendalami akan ajaran Kristen. Ya, sampai-sampai dia saking ya rindunya untuk mempelajari tentang ajaran Kristen, dia sampai mencukur ya rambutnya ya sampai habis gitu istilahnya gitu ya, sampai botak, dan itu ditunjukkan sebagai lambang dedikasinya kepada Tuhan. Nah, memang saat itu ayahnya menghendaki John Calvin menjadi pendeta. Karena itu Calvin disekolahkan ke sebuah sekolah ya, Collège de Montaigu, yang terkenal dengan kedisiplinannya. Namun satu saat ya terjadilah pertikaian, perselisihan ayahnya dengan gereja. Akhirnya ayahnya kecewa dengan gereja dan akhirnya menyuruh Calvin untuk pindah. Ya, tidak lagi melanjutkan cita-citanya menjadi pendeta, tetapi dia dimasukkan ke dalam sebuah sekolah hukum di Orleans. Nah, ayah John Calvin ini meninggal pada waktu Calvin berusia 21 tahun. Dan kematian ayahnya membuat Calvin merasa bebas. Dia tidak lagi harus mengikuti tuntutan studi yang dikehendaki oleh ayahnya, yaitu di sekolah hukum. Karena Calvin sendiri punya rencana atas hidupnya, yaitu dia ingin terus mendalami tentang ajaran Kristen. Ya, karena itu dia mengejar karir akademiknya. Nah, dari beberapa keterangan biografi ini kita bisa melihat dan mulai mengenali siapa itu John Calvin. Nah, sekarang saya ingin mengajak Sobat Kristus untuk melihat bagaimana pertobatan John Calvin. Sobat Kristus, sejak akhir abad pertengahan, hubungan antara gereja dan negara ini sangat erat sekali. Tadi saya katakan bahwa gereja itu punya peran penting ya di dalam perpolitikan. Karena itu akhirnya gereja dengan negara itu sangat erat sekali hubungannya. Gereja yang harusnya bergerak dan melayani di bidang keagamaan, namun pada masa itu dapat mempengaruhi keputusan-keputusan negara. Bahkan suaranya itu harus didengar oleh negara. Nah, karena hubungan yang erat itulah, tidak heran apabila orang-orang Prancis pada masa itu sangat tunduk pada gereja. Dan mereka sangat memusuhi yang namanya reformasi. Mereka tidak mau hubungan yang baik ini diganggu-gugat, ya. Menjadi masalah karena ada pihak-pihak yang ingin berusaha mereformasi, mengubah
keadaan yang sudah baik ini. Bahkan orang-orang yang mendukung reformasi pada masa itu disebut sebagai kelompok sekte, ya, Martin Luther, karena memang reformasi ini dimulai oleh seorang yang bernama Martin Luther. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tokoh ini. Nah, sebagai bagian dari Katolik Roma, John Calvin itu sama sekali tidak tertarik dengan yang namanya reformasi awalnya. Ya. Sampai akhirnya pada tahun 1533, John Calvin bersinggungan dengan reformasi. Ya, dan di dalam perkenalan inilah yang membawa John Calvin mengalami yang dikatakan pertobatan yang tiba-tiba. Di dalam hidupnya dia pernah mengatakan Tuhan, ya, melalui pertobatan yang tiba-tiba ini menundukkan dirinya dan membawa pikirannya kepada satu arah yang mau diajar. Nah, setelah menerima sedikit rasa, sedikit pengetahuan tentang iman Kristen, tentang kesalehan yang sejati, akhirnya saya segera dibakar dengan keinginan yang kuat untuk terus-menerus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga John Calvin semakin bersemangat, ya, untuk mencari tahu, menyelidiki akan kebenaran Kristus. Dia tidak mau hanya belajar pada hal yang dangkal saja, tetapi dia ingin lebih mendalaminya. Nah, dalam perkenalan dengan reformasi inilah dia mulai menyadari ada yang salah dengan aktivitas keagamaannya selama ini. Selama ini John Calvin hanya menjalani aktivitas keagamaannya tanpa memiliki kerinduan di dalam dirinya untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, aktivitas keagamaannya hanya bersifat ritual saja. Sesuatu yang dia ulang-ulang terus setiap minggunya, setiap harinya. Tanpa ada pertobatan yang membawa perubahan di dalam hidupnya. Dia tidak begitu mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dan akhirnya setelah dia mengenal, dia bertobat, itu merubah dirinya. Semakin hari, ya, dia semakin haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan dia selalu memakai waktunya untuk terus-menerus menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya ada seorang yang bernama William Farel. Seorang pemimpin reformasi yang sangat militan. Dia mengajak John Calvin untuk membantu dirinya melayani di kota Jenewa. Nah, dalam pelayanan John Calvin di kota Jenewa ini, dia menyadari ketika melihat kota tersebut, kota yang sudah dikuasai oleh Katolik Roma selama berabad-abad. Ya, karena itu butuh satu upaya yang cukup besar, ya, yang cukup berat untuk membawa kota ini kembali kepada Tuhan. Ya, kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Dan dia melihat bahwa ini pelayanan yang tidak mudah. Karena itu dia melayani dengan sekuat tenaganya. Dan di dalam usianya pada saat itu yang masih sangat muda. Ya, di dalam usia 27 tahun, Calvin masih bersemangat, tapi juga dengan emosi yang masih belum labil. Ya, karena itu terjadi ada kekurangan kesabaran di dalam diri Calvin. Karena itu dia heran di dalam pelayanan di Jenewa, dia seringkali terlibat pertikaian dengan gereja. Karena dia sering memberikan ide-ide briliannya tentang bagaimana seharusnya gereja menjalankan pemerintahannya. Sehingga banyak pendeta senior pada masa itu mereka tersinggung dan menganggap John Calvin seorang yang sok tahu, sok keras kepala, sok hebat. Ya, akibatnya apa? Setelah itu John Calvin diusir dari kota Jenewa. Nah, menariknya Sobat Kristus, pada tahun 1541 Dewan Kota Jenewa kembali, ya, meminta Calvin untuk membangun kota tersebut. Padahal sebelumnya mereka telah mengusir John Calvin karena dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan para pendeta senior, bahkan pemerintah negara tersebut. Ya. Tetapi akhirnya diminta untuk kembali. Awalnya Calvin tidak mau kembali. Karena dia tahu hidupnya di sana akan penuh dengan bahaya, penuh dengan masalah. Namun dia tidak punya pilihan, ya, dan dia pun kembali melayani di kota tersebut karena dia tahu, ya, sejak dia bertobat bahwa sekarang bukan dirinya yang menjadi tuan atas hidupnya, karena dia sudah menyerahkan hatinya sebagai persembahan kepada Tuhan. Komitmen Calvin untuk menyerahkan hidupnya sebagai persembahan untuk Tuhan ini akhirnya menjadi moto Calvin.
Dan sekarang kita kenal dengan satu simbol, satu ikon di mana ada satu tangan yang memegang hati, yang siap untuk disediakan, diberikan kepada Tuhan, yang siap untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, itulah pertobatan John Calvin. Ia membawa dirinya untuk senantiasa mencari kebenaran firman Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan bagian terakhir yang kita akan melihat bagaimana sumbangsih, ya, peran dari John Calvin bagi dunia kekristenan dan teladan hidupnya di dalam melayani Tuhan. Nah, sumbangsih pertama yang bisa kita lihat Sobat Kristus adalah di dalam metode berkhotbah John Calvin. Nah, di dalam berkhotbahnya John Calvin selalu menggunakan metode eksposisi kitab demi kitab. Kalau teman-teman tahu gitu ya, ini eksposisi artinya apa? Kita membahas kitab demi kitab secara urut, ya, tidak lompat-lompat, tidak mencomot-comot ayat, tetapi semuanya kita bahas satu perikop dengan jelas, dengan benar. Ya, itulah yang dilakukan oleh John Calvin. Nah, melalui metode ini, para pengkhotbah akhirnya dituntun untuk setia pada pemberitaan firman Tuhan. Dan kemudian melalui metode ini juga para pengkhotbah dipaksa untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan, bukan sebaliknya apa yang pengkhotbah itu ingin katakan. Sehingga firman yang disampaikan adalah firman yang murni kebenaran firman Tuhan. Nah, selain metode berkhotbah, John Calvin juga memberikan teladan di dalam melayani Tuhan. Dan teladan itu diikuti oleh para hamba Tuhan di zaman sekarang. Teladan itu terlihat dari pelayanannya yang dikerjakan dengan sepenuh hatinya. Pelayanan yang dia lakukan seperti misalnya dia membesuk atau menjenguk orang yang sakit. Yang pada saat itu jarang sekali orang mau memperhatikan orang yang sakit. Kemudian memberikan konseling berupa pendampingan atau peringatan ketika seseorang jatuh di dalam dosa dan melakukan kesalahan. John Calvin melayani mereka. Dan dengan segala upayanya, John Calvin berusaha membawa orang tersebut kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan peran John Calvin di dalam dunia akademis kita bisa lihat misalnya ketika dia mendirikan sebuah sekolah Alkitab di Jenewa. Nah, di sekolah Alkitab ini menjadi satu sekolah pusat pelatihan bagi para misionaris untuk mengabarkan Injil Reformasi di tempat asal mereka masing-masing. Sehingga setelah mereka belajar dan mereka kembali ke tempat asalnya mereka bisa mengajarkan tentang Injil Reformasi. Dan kemudian Calvin juga menulis sebuah buku yang sangat terkenal sampai sekarang yang diberi judul dengan Institutes. Nah, buku ini ditulis khusus bagi orang awam yang ingin mengenal iman Kristen dengan benar. Nah, selain Institutes, Calvin menulis banyak traktat tafsiran atas semua kitab Perjanjian Baru, ya, kecuali Wahyu, tafsiran atas kitab Taurat, Mazmur, Yesaya, dan Yosua. Dan sampai akhir hidupnya, Calvin terus bekerja keras agar semua orang belajar kebenaran firman Tuhan. Bahkan upaya ini dilakukan melampaui kekuatan dan kesehatannya sendiri. Teman-teman kalau tahu begitu kerasnya ya Calvin mengupayakan kemajuan kekristenan. Dia mengupayakan orang mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Sampai-sampai dia tidak peduli dengan kesehatannya. Dalam satu hari dia hanya makan 1 telur. Bayangkan ya, kemudian siangnya dia hanya minum anggur. Itu dilakukan terus. Bahkan istirahat pun dia hanya lakukan 1 hari itu hanya 2 jam dia istirahat. Sepanjang waktu itu dia bekerja untuk Tuhan. Nah, karena kualitas kerja yang keras seperti itulah, teman-temannya sampai khawatir akan kesehatannya dan akhirnya menasehati dirinya. Namun Calvin mengatakan kepada teman-temannya ini, apakah kalian ingin aku menganggur apabila Tuhan menemukan aku saat dia datang kembali kedua kalinya? Jadi dia tidak ingin dilihat oleh Tuhan menganggur di dalam pelayanannya. Bayangkan begitu semangatnya Calvin melayani Tuhan. Dan akhirnya Calvin meninggal di Jenewa pada tahun 1564 karena sakit kepala, ada pendarahan paru-paru,
asam urat dan batu ginjal. Yang pada saat itu merupakan penyakit yang susah untuk disembuhkan. Nah, Sobat Kristus, bagaimana setelah kita mendengar kisah John Calvin? Saya berharap kalian mendapatkan inspirasi ya dari kisah John Calvin ini. Kalau Calvin saja tidak pernah berhenti mencari kebenaran firman Tuhan, selalu taat dan setia pada kebenaran firman Tuhan, maka seharusnya kalian sebagai orang Kristen pun, generasi penerus gereja, harus melakukan hal yang sama. Setialah pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, hari ini kami boleh mengenal seorang tokoh bernama John Calvin. Tokoh yang boleh Kau pakai ya Tuhan untuk mengubahkan dunia kekristenan. Untuk melawan ajaran gereja yang mungkin dulu tidak sesuai dengan tujuan mula gereja itu didirikan. Tetapi Calvin boleh Kau pakai ya Tuhan untuk mengembalikan kemurnian gereja. Untuk mengembalikan kemurnian ajaran-Mu ya Tuhan. Sehingga orang boleh kembali melihat akan ajaran yang benar. Boleh kembali menyelidiki akan kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kisah ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Tapi kami pun boleh belajar memiliki semangat seperti John Calvin di dalam kehidupan kerohanian kami. Kami memiliki semangat untuk terus mencari kebenaran Kristus. Bahkan kami punya semangat untuk hidup di dalam kebenaran itu dan memakai hidup kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan ini. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini boleh selesai sampai sini, tapi Roh-Mu yang akan terus menuntun kami ya Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Henry. Semoga kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kemudian muncul keyakinan dalam diri kita untuk percaya dan mentaati firman itu. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, demikian juga keyakinan kita supaya kita hidup oleh karena iman. Mari Kak Dia ajak Sobat Kristus di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat nas kita bersama-sama dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, masih dengan sikap berdiri, Kak Dia akan mengajak Sobat Kristus di rumah untuk berdoa syafaat. Kak Dia akan pimpin di dalam doa syafaat dan Kak Dia akan lanjutkan di dalam doa penutup. Mari kita bersehati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sepanjang ibadah kami hari ini, Tuhan beserta kami. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh menikmati puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan, menikmati saat kami berdoa, menikmati saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, kiranya iman kami bertumbuh, iman kami boleh berbuah untuk memuliakan Tuhan. Saat ini kami bersehati di dalam doa untuk gereja-gereja di seluruh dunia yang mereka melakukan pekerjaan Tuhan, melayani umat Tuhan, memperkenalkan Injil, memberitakan kebenaran Alkitab. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang diberikan, setiap orang-orang yang dilayani, baik itu secara pribadi maupun di dalam gereja. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang dengan tekun memberitakan Injil dan kebenarannya. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat dan kekuatan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus.
ke seluruh dunia sebagai seorang misionari, sebagai seorang pembawa berita kabar baik. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan dan keteguhan kepada mereka, sehingga mereka terus mewartakan Injil Tuhan, mewartakan kasih Tuhan, mewartakan keselamatan Tuhan, sehingga banyak orang yang mendengar dan menjadi percaya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, dan kami tetap berdoa. Mohon pertolongan Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini, kiranya iman kami tidak menjadi tandus, tetapi iman kami terus bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami yang Tuhan telah sertai, yang Tuhan telah pimpin. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan dan meneguhkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo, selamat sore. Lagi latihan ini? Stop dulu. Sobat Kristus, ini salah satu tim musik yang mengiringi ibadah online anak. Ini ada Kak Glorio, Kak Dia yang sering tampil. Ini Kak William dan ini Kak Rizky juga. Jadi ada beberapa tim yang setiap minggu melayani untuk mengiringi ibadah. Jadi sebelumnya Losa Sony dan Sobat Kristus mengucapkan terima kasih Kak Glorio, Kak Dia, Kak Willem, Kak Rizky. Dan terima kasih juga untuk Kak Dia yang tadi WL, Bu Rina dan juga Bu Serli. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Oke Sobat Kristus, Losa Sony ingatkan terus jangan lupa follow IG Sunday School GKT 3. Teman-teman yang belum punya kasih tahu supaya informasi tentang ibadah dan komisi anak GKT 3 semuanya bisa dilihat di sana, termasuk yang mendapatkan hadiah dari kuis yang tiap minggu. Losa Sony akan bacakan kuis hari ini. Siap ya, Losa Sony tidak baca 2 kali tapi sekali. Dalam firman Tuhan hari ini itu disebutkan bahwa ketika gereja di zamannya Yohanes Calvin dan Martin Luther itu menjual surat yang namanya indulgensi. Pertanyaannya, apakah artinya surat indulgensi? Oke, jawaban DM ke IG Sekolah Minggu GKT 3 dengan format nama, spasi, nama pos, spasi, dan jawaban. Losa Sony juga mengingatkan Sobat Kristus di rumah, 1 bulan ini kita belajar membaca firman Tuhan itu penting. Jadi Losa Sony mengingatkan yang kelas kecil, kelas PG, terus membaca renungan harian. Ini juga untuk yang kelas tengah sampai kelas 6. Yang kelas pra-remaja tetap ikuti pembacaan firman Tuhan melalui grup WA pra-remaja Komisi Anak GKT 3. Supaya iman kita bertumbuh, pengetahuan kita semakin bertambah menjadi orang Kristen. Yang terakhir, Sobat Kristus, silakan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bisa lewat QRIS, bisa lewat rekening BCA gereja, atau taruh di amplop. Nanti kalau ibadahnya sudah dimulai, bawa itu ke gereja. Oke Sobat Kristus, sampai jumpa, sampai ketemu. Silakan kakak-kakak lanjutkan latihannya, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.